pembangunan watak kebangsaan ini hilang. Konsepnya bagaimana? Kowe harus berakhlak yang baik. Nggih Bapak, kalau tak akhlak yang baik, baiki yang bagaimana? Kalau bismillah, kalau niati ya baik, tapi syarat rukunnya baik nggak tahu, nggak bisa. Orang niat ibadah, sholat, usolli, sholat atau zuhri, tapi dia nggak tahu kaifiatus sholat, ya bukan sholat. Didik berakhlak bagus, tapi kriteria bagus tidak ada. Bagaimana orang itu berbuat bagus? Pada orang tuane, Pak, apa nanti Pak? Bagaimana orang dikatakan akhlak? Kamu berakhlak baik, korupsi itu tidak baik, di sekolah tidak pernah disampaikan. Mana Pak polisi gitu? Tadi ada Pak polisi. Jadi kalau wani, wih jelek. Contohnya aku, harusnya pejabat begitu. Kalau tidak begitu, ya nonsen bicara akhlak. Kiai sekali bos ngomong ngajur akhlak, nah, kiai ini sendiri ya korupsi, karena banyak kiai di pejabat juga korupsi. Ini apakah akhlak? Ya bukan akhlak. Maka seorang ustadz, seorang mu'alim, seorang tokoh harus memberi contoh sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jika bicara tidak contoh, orang itu nggak usah didengar. Jangan korupsi, orangnya korupsi tidak usah didengar, orang begitu itu hanya ngelindur orang itu tidak patut didengarkan orang itu. Harusnya di sekolah begitu. Wahai anak-anak sekolah, akhlaknya bagus, jangan korupsi. Saya guru tukang korupsi, nah ya mestinya kan gitu mendidik, ya kan? Ya Pak Polisi kan kan begitu. Lah begini, fa insyaallah akan bagus. Belum kah jangan dengar. Saya yang pertama kali contohnya akhir-akhir ya kena, lihat aja kemarin Pak Jero Wajek sudah tersangka, Anas Ubanglirung sudah tersangka. Bagaimana dia bicara akhlak? Tidak mungkin. Siapkah panjenengan berakhlak bagus? Kadang-kadang akhlak bagus bertentangan dengan naluri keinginan dan keuntung. Maka akhlaknya orang yang dapat taufik hidayah. Ada anekdot hari ini, cari yang haram yang ngayai kok dadak kongsing halal. Pernah kan dengar ini? Muni kaya kula ngoten niki lho teng podium pun gak enek. Di sekolah tidak ada. Pejabat pun tidak ada bicara seperti ini. Bagaimana bangsa ini nanti? Betul kan? Kita tunggu Presiden terpilih Jokowi nanti. Semua mengharapkan pada dia. Betulkah syaratnya jadi menteri nanti harus menghilangkan yang ini? Kemarin kan di Kongres PKB kan begitu. Betulkah? Mudah-mudahan itu muncul dari akhlak yang bagus sehingga dia bisa memberi contoh uswatun hasanah. Kalau tidak bisa. Nabi itu ada uswatun hasanah. Maka saya katakan seorang pemimpin harus ada kriteria satu. Dia alim, dia punya ilmu, kemana umat akan dibawa. Kalau agama harus ngerti agama, kalau dia punya ekonomi dia harus ngerti ekonomi. Yang kedua, dia harus uswatun hasanah, karena ilmu itu litabiatul ummah. Seorang pemimpin harus mendidik. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana mendidik yang lain? Pak Yai apa yang ngerti pondok ya gak bisa ngaji, bagaimana? Kowe aja maksiat, kowe aja begini. Pak guru agama atau guru di sekolah budi pekerti, kowe jong ini. Tapi tidak sertai kedua, uswatun hasanah. Kegagalan pendidikan di sini. Guru menyampaikan akhlak aja tidak pernah. Contohnya ini dan aku contoh yang pertama kali udah seperti golek setan yang lain, setengah mati golek ini. Kal kibritil ahmar kata Imam Ghazali, golek ini angel banget kayak golek permata merah. Budi contoh. Kalau kita mengajar tanpa contoh bagaimana? Yang ketiga, irsyadul qalbi biddu'a. Seorang guru mengajar, memberi contoh, kemudian irsyadul qalbi, menuntun hatinya murid-muridnya biddu'a, dengan doanya. Maka seorang guru yang bagus di siang hari dia mengajar kepada muridnya, di malam hari dia menangis kepada Allah.
supaya muridnya diberi taufik hidayah, didoakan. Dan dia sendiri yang terdepan melakukan. Maka Nabi ketika ada perintah pasti dia melakukan yang pertama kali. Para hadirin. Yang keempat, dia harus punya sifat tabligh, sidik, watonah, dan amanah. Kalau dia tidak punya sifat tabligh, watonah, ya dia gimana? Gak amanah, ya korupsi toh. Gak tabligh, tansoyo, ngentit, ya. Watonah, uangnya gak cerdas, lupa-lupa. Bagaimana dia menghadapi masalah nggak bisa menyelesaikan? Sidik, watonah, tabligh, amanah. Sidik, tabligh, harus menyampaikan teman. Ya, dia pernah berbohong, tidak ngapusi. Yang kelima, dia harus punya ilmu terhadap sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau dia berbicara ekonomi, harus dia memahami ekonomi. Dia membangun bangunan, harus tahu. Kalau tidak ini, dia tidak bisa memimpin umat. 5 perkara ini, mari kita pengalaman dia sejauh mana sedikit kita. Dan ini kriteria yang ngoreksi kancane, terutama ngoreksi kulo. Adakah Romoye ada 5 ini? Walaupun saya sedikit sama usaha, mudah-mudahan. Walau kolil, kalau beda udah ilmu, saya di. Kalau berusaha mencontoh nih kalian pasaman. Baik dalam saya bekerja, dalam saya berumah tangga, saya berusaha. Ya tolong, saya juga manusia yang nakis, tidak sempurna. Teko ibu kulo, kulo kumpul ibu kulo. Isi namung ojo lali lillah billah. Ini nak percaya. Saman mboten kalih kumpul bojone. Namung bersak-bersak. Kulo kumpul bojo kula niku. Pasti ingat, jangan lupa lillah billah. Jangan lupa lillah billah. Saya kumpul bojo kula ngoten iki.